Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kehidupan kita di pagi hari ini, mendapatkan kehidupan baru, suasana baru, ya, bahkan dapat pencerahan yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup. Walaupun tidak banyak, sedikit apabila bermanfaat, jauh lebih bermanfaat ketimbang banyak, tetapi tidak bisa diambil manfaat. Para pemirsa, dalam hidup dan kehidupan kita ini ada hal yang sifatnya prinsip. Ada yang perihal yang tidak prinsip. Artinya ada hal-hal yang sifatnya usuli, sifatnya dasar. Ada hal-hal yang sifatnya furu'i. Hal-hal yang sifatnya furu'i ini bisa jadi orang bisa berbeda pendapat. Tetapi ketika menyangkut hal-hal yang sifatnya usuli, yang sifatnya dasar, yang sifatnya prinsip di dalam Islam, tidak boleh. Ya, tidak boleh berkurang, tidak boleh bergeser, tidak boleh, ya, tidak pada proporsi yang sebenarnya. Apa itu? Kita sebut saja dalam kajian kita ini yang disebut dengan kajian teologi tentang tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberi selain Allah. Tidak ada yang menahan kecuali Allah. Tidak ada yang melakukan apapun kecuali Allah. La illallah. Tidak ada kecuali hanya Allah. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, aspek tauhid dengan aspek amaliyah menjadi dua sisi yang harus terwarnai. Harus menjadi dominan pada hidup dan kehidupan kita. Allah itu sendiri di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Esa artinya tidak ada selain Allah yang memberi pengaruh terhadap apa yang dikehendaki dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun begitu bagi umat manusia yang mengimani tentang konsep teologi ketauhidan ini, tidak boleh menjadikan ada satu makhluk, satu sosok yang sederajat atau sekufu dengan Allah. Nah, apa korelasinya tauhid kita dengan keberagamaan kita ini? Saya ingin mengupasnya ini dalam sebuah kisah yang menarik, dan dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah ibrah, menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Di dalam salah satu hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan beberapa ashabus sunan mengutip pada sebuah periwayatan yang sangat luar biasa. Ketika Rasul mengatakan, ya, kana rajulun man kana qablakum la ya'malu amalan qattu illa tauhid. Rasul mengatakan ada seorang laki-laki yang sebelum kalian. Man kana qablakum ini bisa jadi orang yang hidup lebih dahulu, atau bisa jadi orang yang hidup dengan agama sebelum yang dibawa oleh Nabi. Yang dimaksud berarti ahlul kitab. Bisa jadi kalangan Nasrani atau di kalangan Yahudi. Yang keduanya ini adalah agama samawi, agama dari Allah. Agama yang dibawa oleh Rasul Allah. Ya, sehingga Al-Quran, Taurat, Injil adalah sama-sama kitab dari Allah. Dan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa adalah sama-sama utusannya Allah. Nah, jadi ketika disebutkan man kana qablakum, orang yang sebelum kalian, konteksnya adalah orang yang berpegang kepada agama Allah. Tetapi hadis ini mengatakan la ya'malu amalan qattu illa tauhid. Orang ini tidak pernah ibadah sedikit pun. Ya, illa tauhid, kecuali tauhidnya benar. Tidak pernah sholat, kalau kita kasih ilustrasi tidak sholat.
tidak berpuasa, tidak bayar zakat, punya uang tidak berangkat haji. Tidak pernah satupun yang dilakukan. Illa tauhid, kecuali tauhidnya benar. Apa yang menarik? Nabi menceritakan ketika orang tua yang tidak pernah ibadah ini sudah terasa tua. Ya, gambaran tua itu seperti ini. Ketika uban sudah bertabur, pandangan kabur, gigi mulai gugur, ya, pipi mulai kendur, ya, makannya pengennya bubur, gak lama masuk kubur. Ini biasanya gambaran orang yang sudah akhir hayatnya. Orang ini minta kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucu dan menantunya untuk kumpul. Maka dikumpulkanlah istrinya, anaknya, ya, semua dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, idza mittu fahrikuni. Apabila nanti ayahmu ini mati, kakekmu ini mati, fahrikuni, bakar tubuhku ini. Subhanallah. Siapa yang berani mengatakan, berwasiat kepada keluarganya, kalau mati minta dibakar? Ya. Apalagi yang dia minta setelah minta dibakar tubuhnya? Summas hakuni. Kemudian yang belum hancur itu hendaklah kau tumbuk halus. Bisa jadi tulang-tulangnya yang belum pecah, yang belum terpecah itu ditumbuk halus menjadi serpihan-serpihan atom molekul yang menjadi halus sedemikian rupa itu. Lalu bagaimana? Tsumma zuru nisfi fil barri wa nisfi fil bahr. Nanti dari debu yang sudah hancur itu, maka kau bagi dua. Sebagian kau tabur di tengah lautan dan setengahnya kau tabur di tengah-tengah ya, tanah yang lapang. Fi yaumi rih, ketika angin begitu sangat dahsyat kuat. Subhanallah. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, sebuah kondisi yang jarang terjadi, ya, sangat luar biasa. Orang pada saat mau meninggal dunia tetapi punya wasiat yang aneh, minta dibakar. Kalau bagian-bagiannya belum hancur, minta ditumbuk halus. Kemudian setelah halus minta dibagi dua. Satu bagian hendaknya ditabur di tengah lautan, yang satu bagian hendaknya ditabur di tengah daratan. Fi yaumi rih, ketika angin sedang berkecamuk. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bisa kita bayangkan kalau seandainya ada keluarga kita yang mau meninggal, pesannya seperti itu. Minta dibakar. Kalau belum hancur, minta ditumbuk halus, kemudian dibagi dua, kemudian ditabur ketika angin sedang berterbangan. Bisa dibayangkan pada saat itu ilustrasinya, maka debu-debu itu hilang. Tidak ada wujud. Apa sebenarnya yang dimaksud dari tujuan orang ingin melakukan ini? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabatnya, faqalallahu ta'ala lirrih. Kemudian Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada angin, addi ma akhazti. Ambil, kumpulkan semua yang kau tebar debu itu. Maka angin bertugas atas perintah Allah itu mengumpul satuan-satuan debu itu. Sehingga debu itu berkumpul lagi, kemudian dia berada di hadapan Allah. Kemudian ditiupkan ruh. Apa yang terjadi ketika dia berada di hadapan Allah, kemudian ditiupkan ruh, menjadi sosok yang utuh. Ma hamalaka ala ma sana'ta. Allah bertanya, apa beban yang menyebabkan engkau minta melakukan semacam itu, apa sebenarnya? Bebannya apa? Maka orang itu cuma tertunduk malu. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Tetapi ketika itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab, hanya satu kalimat keluar. Khaufa minka ya Allah. Aku takut kepada engkau ya Allah. Subhanallah. Minta dibakar, minta dihancur, minta ditebar.
agar supaya hilang karena dia takut berhadapan dengan Allah, tidak pernah melakukan ibadah. Bagaimana keakhir daripada cerita ini? Di dalam hadis sahih itu dikatakan faghafarallahu lahu. Allah mau mengampuni orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya ini dan dia tidak pernah beramal. Apa maknanya? Allah masih mau mengampuni orang yang walaupun orang itu tidak pernah beramal sedikit pun tapi tauhidnya benar. Itu maksudnya. Jangan terbalik. Orang yang bisa jadi ibadahnya banyak. Setiap tahun dia melakukan ibadah haji. Setiap bulan dia melakukan ibadah umroh. Setiap hari dia bersedekah. Tapi kalau tauhidnya salah, tidak ada ampun. Ya, tidak ada ampun. Nah, bayangkan cuma satu model ini berhadapan dengan Allah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saya ingin mengatakan untuk kondisi kita sekarang ini, betapapun takutnya kita dengan kondisi sekarang ini, betapapun takutnya kita kepada corona, virus, dan apapun juga di dunia ini yang layak seseorang untuk menimbulkan rasa takut, jangan melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Betapapun ibadah kita banyak, tapi salah kita bertauhid. Ada banyak sekali yang kita takuti melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita salah jalan dan belum tentu kita mendapatkan ampunan. Tapi orang yang tidak beribadah ketika tauhidnya benar, Allah masih berkenan untuk memaafkannya. Subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi yang menarik ya dari apa yang saya teruskan dari kajian kita ini, pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa at-tauhid isqatul ya'at. Orang yang mengesahkan Allah itu ketika orang itu menggugurkan ya'at, seluruh huruf ya. Apa maksudnya? Ya mutakallim. Jadi orang itu wala takul, maka jangan kau katakan li bi minni wa ilayya. Li punyaku. Orang yang berakidah bagus, orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak akan mengatakan li punyaku, minni dariku, bi ya bersamaku, ilayya ini untukku. Ya mutakallim semuanya ditiadakan. Nah, semakin orang tidak punya kata ya mutakallim, tidak ada untukku, punyaku, dariku, buatku, maka sesungguhnya orang itu pengesaannya kepada Allah bagus. Artinya orang ini sadar benar yang dia punya Allah. Jangankan harta, nyawa yang ada di dalam tubuhnya adalah milik Allah. Jangankan mobil kendaraan, jangankan rumah, tubuhnya saja milik Allah. Maka pada kesadaran yang dia mengesahkan Allah, setiap kali dia memberi orang, maka dia mengatakan huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Ketika dia sakit kemudian dia berobat, maka dia mengatakan huwa min indillah. Itu dari Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit maka Allah lah yang memberikan sembuh. Itulah perkataan dari ya Nabi Ibrahim. Maka sesungguhnya pengesaan ketika diimplementasikan dalam keseharian itu akan hilang ya'at. Semua ya' mutakallim. Coba bisa bayangkan ketika seorang membangun, dia mengatakan itu bangunan sumbangan saya. Itu panti asuhan dari saya. Itu sumbangan saya, maka pada saat itu Tuhan itu ditiadakan. Walaupun secara administrasi sesungguhnya nama dia yang ditulis. Kwitansinya atas nama dia. Bisa jadi gedung itu diberi nama dia. Tetapi dia pada kapasitas pribadinya, dia mengatakan kulluha min indillah. Semuanya dari Allah. Wa ilallah, kembalinya kepada Allah. Nah,
orang yang bertauhid benar, maka sesungguhnya orang itu dalam segala sesuatu itu, dalam hidup dan kehidupannya itu, dia bergantung dari Allah, untuk Allah, bersama Allah. Jadi tidak ada lagi itu li, minni, ilayya, bi, itu tidak ada. Isqatul ya'at an-nafsi, digugurkannya, dihilangkannya semua keaku-akuan di dalam kehidupan itu ketika orang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, satu hal yang perlu saya ingatkan di sini, jangan dihubung-hubungkan apa yang saya sampaikan hadis Nabi kita ini dengan perilaku atau kepercayaan pada agama-agama saudara kita yang mereka melakukan ngaben atau ya pembakaran jenazah dan lain sebagainya, ya dikremasi. Itu tidak ada kaitan dengan kajian yang sedang kita bahas. Karena dalam Islam itu kita tidak akan menyinggung kajian-kajian orang yang semacam itu, walaupun pada kenyataannya ada kesamaan dalam perilaku. Hadis ini ingin menjelaskan pada satu peristiwa yang memang terjadi. Saking takutnya orang itu, dia tidak ingin bertemu. Subhanallah. Modal cuma hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia bisa selamat. Tapi bisa jadi orang yang banyak amalnya belum tentu selamat kalau dia salah. Pernah diriwayatkan ada di kalangan Bani Israel orang yang berumur panjang 500 tahun kemudian ibadahnya luar biasa. Bayangkan kalau 500 tahun, 700 tahun kehidupannya hanya ibadah saja. Tidak ada kedurhakaan. Lalu ketika dia digambarkan, diilustrasikan mau masuk ke surga, Allah mengatakan kepadanya, fadkhuluha birahmati, masuklah engkau dengan kasih sayangku, dengan rahmat. Orang ini diberi komentar semacam ini, dia tidak suka. Dia mengatakan adkhuluha bi'amali, aku masuk surga kalau lantaran ibadahku yang banyak aku kerjakan. Apa yang terjadi? Ya, para pemirsa, orang ini masuk ke peradilan Tuhan. Di mahkamah Rabbul Jalil, orang ini dihadapkan. Lalu apa yang terjadi? Allah suruh hitung semua amal ibadah dari mulai dia akil balik sampai dengan dia meninggal 500 tahun ibadahnya suruh timbang. Yang satu karunia Allah yang diberikan ternyata menggerakkan kelingking, mengedipkan mata saja belum sebanding dengan ibadah yang dilakukan dengan 500 tahun. Maka orang ini layaknya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kalau diukur, kalau dia mau mengukur bahwa bisa masuk surga itu berdasarkan amal yang dia lakukan. Dan ternyata tidak. Orang itu benar-benar bernasib sial. Orang itu ya Allah perintahkan kepada malaikat untuk digiring, dimasukkan ke dalam neraka. Sampai dia mau membuat sebuah pengakuan. Adkhuluha birahmatillah. Aku masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bi'amali, bukan karena ibadahku yang banyak. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadi betapa amal ibadah, betapapun banyak itu, tidak memberikan jaminan ketika seseorang salah akidah. Tetapi bisa jadi orang yang akidahnya benar, walaupun kurang di dalam ya catatan-catatan amalnya, Allah masih mau berkenan untuk memberikan maaf. Jangan terbalik. Bukankah sekarang banyak orang yang memiliki rasa takut berlebih-lebihan? Saking takutnya seakan lepas dari ketuhanan. Saking takutnya seakan-akan tidak ada perlindungan dari Tuhan dan dia mengandalkan kemampuan tangannya. Dan dia benar-benar mengandalkan apa yang diupayakan dalam konteks ikhtiar. Lupa dia. Takut yang semacam ini berbahaya.
ya, sakut yang semacam ini tidak akan mungkin bisa menyelamatkan seseorang. Itulah intisari yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya. Jadi ketika seseorang mengatakan Tuhan itu esa, implementasinya bisa jadi dalam sebuah sikap mentalitas. Pada saat dia mengatakan semuanya Allah yang berperan, ya, Allah yang melakukannya. Bukan berarti dia juga dalam artian dia seperti wayang sehingga digerakkan oleh, ya, dalam sekehendak hatinya sehingga dia tidak punya keinginan dan tidak punya hak apapun. Manusia pada kapasitas untuk melakukan ikhtiar, tetapi manusia tidak bisa menentukan, ya, tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa menetapkan berhasil dan tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan di dalam sebuah hadis yang sangat jelas, anta turid wa ana urid wa af'alu ma urid. Engkau punya keinginan, kau punya kehendak, kau merancang sesuatu, wa ana urid, dan aku punya keinginan, aku punya kehendak, wa af'alu ma urid, dan yang aku lakukan apa yang menjadi kehendak. Kalau begitu bagaimana mengakurkan, mempertemukan keinginan kita dengan keinginan Allah? Inilah yang disebut dengan taufik. Jadi kalau kita mohon taufik kepada Allah, itu maknanya agar supaya keinginan kita sama keinginan Allah bertemu. Nah, pertemuan keinginan kita dengan keinginan Allah, itulah yang disebut dengan taufik. Ya, jadi kalimat wabillahi taufik wal hidayah, karena dengan mendapatkan taufik, maka apa yang menjadi keinginan kita akan bertemu. Ketika sudah bertemu, barulah mendapatkan hidayah, sehingga orang itu lebih dalam hidup dan kehidupannya itu lebih terarah. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, fenomena di masyarakat kita yang menggambarkan ada orang yang histeri, ada orang yang berlebihan, punya rasa takut dengan kondisi sekarang. Yang demikian itu sangat berbahaya. Yang demikian itu tidak dibenarkan. Boleh, wajar, ya, bahkan dalam suatu ungkapan, dalam sebuah ungkapan hadis, orang yang hanya takut kepada Allah, maka siapapun akan takut kepadanya. Ya, ini kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf, ada satu hadis. Walaupun di kalangan muhaddis, hadis ini dikatakan dhaif. Tetapi di kalangan mutasawwifin ini menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Dengan beberapa contoh yang dipercayai oleh kalangan mereka. Siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka siapapun akan takut kepadanya. Tetapi siapa saja yang takut kepada siapa saja, siapapun berani kepadanya. Ini menarik, Bapak sekalian. Orang yang takutnya hanya kepada Allah saja, dia tidak pernah takut kepada siapapun, maka siapapun takut kepada dia. Bahkan digambarkan kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu, ada orang, ya, yang sedang mengajar ini, kemudian ada muridnya datang, maksud saya tamu itu datang. Dia mengucapkan salam, kemudian dipersilakan sama gurunya, ya, silakan masuk. Orang itu tidak masuk. Kenapa? Karena dia takut ternyata ada ular. Jadi dia tidak berani masuk karena ada ular. Tetapi ketika dia lama bergaul, dia belajar dan dia bisa memahami, hanya Allah saja yang wajar, yang semestinya ditakuti. Maka seluruh binatang takut kepadanya. Siapa yang takut hanya kepada Allah, maka siapapun takut kepadanya. Siapa yang takut kepada siapa saja, maka siapapun berani kepadanya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini bermanfaat buat saya yang menyampaikan dan hadirin dimanapun Anda berada, para pemirsa. Ya, insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.